Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You welcome Igun Tairo, terapi pijat, urut dan bekam. Untuk langkah awal kita stretching di bagian kaki. Kita lenturkan otot-otot sarafnya. Sekiranya udah cukup di bagian pemanasan stretching di bagian kaki, nanti kita lanjut ke bagian atas atau di bagian tulang belakang. Oke, next kita raba di bagian struktur tulang belakang mulai dari titik toraks dan lumbar. Kita gunakan yaitu 2 jari untuk penekanan di bagian struktur tulang belakangnya. Kita ukur tulang belakangnya dengan tekanan sederhana, jangan terlalu kuat. Kemudian kita totok di bagian saraf scapula atau belikat. Totokan itu harus mengenai saraf dan otot, jangan sampai kena tulang. Sudah merasa cukup, kita lakukan pump, yaitu pump dengan tekanan sederhana. Sudah itu kita agak kurangi tekanan di bagian betis, karena di bagian betis itu rentan dengan tekanan. Kalau mau di pull tenaga di bagian paha, pantat ataupun di bagian pundak. Di bagian pencernaan perut kita lewati, jangan terlalu kita tekan. Sudah itu sebelah kanan kiri dan seterusnya seperti itu. Dengan tekanan cun bersamaan bukan bertujuan untuk membunyikan tulang, cuman untuk merelaksasikan di bagian sendi. Tekanan sederhana, jangan terlalu dipaksakan. Cun 2 jari bersamaan. Sudah itu kemudian kita jangan lupa relaksasi. Setelah kita cun setiap gerakan kita harus relaksasi untuk kenyamanan pasien.
Selanjutnya dengan melipatkan tangan ke belakang berfungsi untuk penarikan saraf. Penarikan saraf di bagian saraf leher, scapula, dan belikat. Setelah itu kita masukkan tangan kita dan kita tumpukan. Setelah kita tumpuk, kita tarik ke atas, kita dongkrak. Itu pun secara tekanan sederhana, jangan terlalu melewati batas tekanan. Kita dorong tulang scapulanya dan kita kembalikan. Setelah itu kita pump. Dengan cara pijat seperti ini pun tanpa menggunakan krim, insya Allah pasien bisa relaksasi. Perhatikan tekanan kita sederhana, nggak terlalu memaksakan. Jika pasien ada keluhan, tegangan saraf leher atau saraf kejepit, seperti itulah cara pengobatan. Kita tarik. Setelah itu kita cun secara jempol berjalan. Itu pun tekanan kita harus sederhana, jangan terlalu kuat. Lanjut kita di bagian bahu atau dinamakan otot trapezius. Kita tekan dan kita tekan sederhana dan kita curi di bagian titik-titik otot trapeziusnya. Itu ada titik 3 dari otot trapeziusnya, atau bisa dibilang itu titik esofagus ke bagian perbatasan sendi leher. Setiap cun jangan lupa kita relaksasikan supaya ada kenyamanan di pasien. Lanjutnya kita tarik scapulanya ya, kita naik ke atas. Coba diperhatikan, kita lenturkan dan kita tetap relaksasi setiap cun. Oke, next ini cara trik untuk membuka persendian leher. Dengan cara seperti itu, dia tekanan sederhana tapi pasti. Tidak merugikan pasien, pasien pun tidak tegang. Jangan lupa kita relaksasi. Itu pantolehnya ke arah bahu samping, tidak berlebihan. Cara ini sederhana tapi pasti. Tapi jangan Anda lakukan pada pasien yang penderita darah tinggi, karena akan membuatnya pusing. Efek dari penarikan saraf atau pembukaan persendian leher itu bisa bikin dia tegang, tensinya makin melonjak. Jadi disarankan kita harus profesional, tahu dengan keadaan pasien.
proses pelenturan atau penarikan bagian otot perut bisa dilakukan seperti ini. Kita lurus, silang, lurus. Sekarang kita silang lagi, kita agakkan jarak jauh. Nah, kita pam di samping paha. Itu sensasinya pasti akan berbeda. Posisi urat kencang kita tekan, nanti bisa lentur itu. Kanan kiri sama. Setelah pam cukup, kita angkat di bagian kaki kanannya dengan secara teknik dilipat. Inilah ilmu Tairo. Tanpa krim pun pasien insya Allah relax. Penarikan saraf. Orang yang sakit pinggang parah pun bisa dilakukan seperti itu. Teknik ini untuk membantu bagian saraf pernafasan. Nah, kita tarik. Sederhana, jangan terlalu ditarik paksa. Banyak fungsinya gerakan seperti ini, yaitu penerapan struktur tulang belakang dan penarikan saraf pernafasan dada. Jangan lupa setiap kita lakukan penarikan harus kita lakukan juga relaksasi supaya ada kenyamanan pada pasien. Seperti itu. Oke, next, ini cara penarikan otot saraf pinggang. Kita lihat pinggang pasien itu masih bagus atau tidaknya, kita tergantung melihat penarikan kaki. Kalau masih standar lurus di arah jarum jam 12, insya Allah si pasien masih netral, tidak mudah untuk sakit pinggang. Kita lipat ke samping kanan dan ke kiri, itu berfungsi untuk membongkar sendian pinggul. Jika ada saraf yang kejepit, insya Allah akan terbongkar dengan sendirinya. Kita putar dan kita lempar. Semakin banyak lemparan, kalau misalkan ada pasien yang sakit pinggang parah pun jalannya nunduk, insya Allah akan terbongkar dengan sendirinya. Ini gerakan sederhana seperti olahraga, cuma kita gerakin sama terapis. Kemudian kita angkat kaki secara bersamaan. Nah, secara bersamaan kita luruskan ke atas jarum jam, lurus. Kalau misalkan pasien masih bisa kita tambah terus untuk penekanan ke atas.
Yaitu kita lipat kakinya dan kita tahan di bagian kaki. Setiap tekanan harus kita ada relaksasi, yaitu relaksasi untuk merelaksasikan para pasien. Inilah ilmu Tairo. Oke, next ini pembongkaran di bagian persendian pinggang dan pinggul. Cara sederhana tapi hasilnya insya Allah luar biasa. Dengan cara seperti itu, maka persendian akan terbuka. Coba diperhatikan, tangan di pinggang, kita jepitkan dan kita goyang-goyang hitungan 1, 2, 3, prak, selesai. Untuk posisi duduk kita tune di bagian otot trapesius. Seperti ini, putaran sederhana dan gerak bebas seperti ini. Jika ada keluhan pada pasien, insya Allah kita akan tahu, karena gerakan bebas ini akan menarik, sangat menarik otot-otot saraf. Itu kita relaksasi. Kemudian ini trik cara membuka rongga dada pernapasan. Kita harus fokus, tarik ke atas, kita lindungi saraf otak kecilnya, tekan dan kita masukkan untuk di bagian belikat kita pegang. Pasien harus rileks, kaki lurus,
Relax, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, prak. Selesai. Jangan lupa kita relaksasi lagi. Nah, kita kencangin lagi baut-baut di bagian saraf sendi tulang belakangnya itu. Oke, next kita lakukan urut perut. Ini lebih ke urut, bukan pemijatan. Nah, untuk langkah pertama bisa dengan up ataupun kita tekan di bagian perut. Nah, kenapa? Kita lihat mana untuk kita relaksasi ataupun kita benahi. Bagian perut kita harus lakukan pakai minyak atau krim. Untuk pertama-tama kita lakukan cun atau urut sederhana. Jangan langsung spontan kita dalamkan tekanan itu. Soalnya apa? Otot-otot saraf itu di bagian atasnya itu kemungkinan dia masih tegang. Jadi kita lakukan sederhana. Setelah atasnya lembut baru kita tekan ke bawah untuk tahu struktur di bagian dalam perut itu. Kita susun di bagian lambungnya, bagian ususnya. Setelah itu di bagian kantong kemihnya nantinya. Pasti di situ akan tahu. Dengan posisi kaki ditekuk ini untuk merelaksasikan, itu lebih lembut lagi. Nah, inilah operasional kita untuk membenahi di bagian lambung, di bagian kantong kemih. Kalau misalkan turun, tekniknya seperti ini. Jadi dengan posisi kaki ditekuk dia akan lemas. Jadi ruang-ruang di bagian perut itu akan rileks sendirinya. Setelah otot sarafnya kita lenturkan, baru kita operasionalkan di bagian dalamnya. Kita tekan dengan menggunakan 3 jari atau 4 jari. Kalau 1 jempol untuk penekanan lebih dalam, mungkin pasien akan merasakan sakit. Setiap tekanan kita harus melakukan relaksasi, tidak harus dipaksakan untuk di bagian terapi perut ini. Susunan udah lembut, mari kita susun. Kita tekan, dimana bagian yang keras kita lembutkan lagi, kita tarik lagi, dimana susunannya kita kembalikan lagi. Setelah cukup, bagian perut sudah bersusun. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan subscribe, like, and share. Semoga benar bermanfaat. Jika berminat silakan hubungi WhatsApp saya di 082281222163. Oke, salam sehat untuk keluarga.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pasien berikut. Oke.